Dunia ini tidak berhutang apapun padamu, terutama rasa suka atau validasi dari orang-orang di sekitarmu. Mari kita bicara jujur tanpa basa-basi. Tidak semua orang akan menyukaimu, sebaik apapun niatmu. Ada orang yang membencimu bukan karena kamu jahat, tapi karena keberadaanmu mengganggu luka batin mereka sendiri. Ada orang yang tidak menyukaimu hanya karena mereka tidak mampu mencapai level yang kamu miliki. Atau sekedar karena wajahmu mengingatkan mereka pada wajah yang mereka benci di masa lalu. Berhenti menjadi pengemis perhatian yang sibuk menjelaskan dirimu pada orang-orang yang memang sudah menutup telinga sejak awal. Kamu tidak butuh mereka untuk menyukaimu, karena rasa suka itu murah dan bisa berubah seiring embusan angin. Yang kamu butuhkan adalah rasa segan yang tertanam dalam tulang sumsum mereka. Sebuah pengakuan tak tertulis bahwa meski mereka tidak menyukaimu, mereka tidak bisa meremehkan eksistensimu. Rasa hormat bukan diberikan sebagai hadiah hanya karena semata-mata kamu orang baik, tapi itu adalah rampasan perang yang kamu ambil setelah kamu membuktikan bahwa duniamu tetap berputar dengan hebat tanpa campur tangan opini mereka. Berhentilah mencoba meyakinkan para pecundang itu bahwa kamu adalah orang baik, karena bagi mereka, kebaikanmu adalah ancaman bagi rasa tidak aman mereka. Strategi terbaik untuk membuat pembencimu terdiam bukan dengan adu mulut yang memuras energi, melainkan dengan menciptakan jarak kualitas yang begitu lebar sehingga mereka merasa kerdil hanya dengan melihat bayanganmu. Kamu harus menjadi sosok yang begitu kokoh secara mental, spiritual, dan finansial, sehingga ketika mereka mencoba menjatuhkanmu, mereka justru merasa seperti sedang melempar kerikil ke arah gunung yang megah. Kita akan membedah bagaimana cara mengubah kebencian mereka menjadi rasa hormat yang dingin. Sebuah ketakutan yang dibalut kekaguman, di mana mereka akan terpaksa mengakui bahwa kamu adalah pemain utama dalam sebuah permainan yang bahkan mereka tidak berani masuki. Simak ini baik-baik, karena setelah ini, kamu tidak akan pernah lagi memandang musuhmu dengan cara yang sama. Pertama, berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak berniat memahami. Ketika seseorang tidak menyukaimu, penjelasanmu tidak akan pernah cukup. Kamu bisa berbicara dengan bahasa paling logis, paling sopan, dan paling jujur, tapi jika niat mereka adalah meremehkan, semua itu akan dipelintir. Di titik ini, menjelaskan diri bukan tanda kedewasaan, itu tanda kamu masih butuh validasi. Orang yang kuat secara mental tahu satu hal, tidak semua orang layak mendapatkan akses ke pikiran dan perasaanmu. Semakin kamu menjelaskan, semakin kamu terlihat defensif. Dan orang yang meremehkanmu hidup dari reaksi semacam itu. Mereka ingin melihatmu goyah. Saat kamu diam dan tetap konsisten pada tindakanmu, kebingungan muncul di pihak mereka. Mereka tidak mendapatkan bahan, tidak ada drama, tidak ada reaksi. Dari situlah rasa segan mulai tumbuh, karena kamu tidak bisa dikendalikan secara emosional. Diam yang berkelas bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tidak butuh persetujuan dari orang yang bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Kedua, konsisten pada nilai, bukan pada popularitas. Orang yang hidup demi disukai akan selalu berada dalam posisi lemah. Mereka mudah diarahkan, mudah ditekan, dan mudah digoyahkan, karena keputusan mereka bukan lahir dari keyakinan, tapi dari ketakutan akan penolakan. Hari ini setuju demi aman, besok berubah demi diterima, lusa mengorbankan prinsip agar tetap punya tempat. Dan ironisnya, semakin keras mereka berusaha disukai, semakin kecil harga diri yang tersisa di mata orang lain. Sebaliknya, ketika kamu konsisten pada nilai hidupmu, meski itu membuatmu tidak populer, orang akan mulai menghitung ulang sikap mereka padamu. Mereka mungkin tidak suka, tapi mereka tahu kamu tidak bisa ditekan. Nilai yang konsisten menciptakan reputasi, reputasi menciptakan batas, dan batas menciptakan rasa hormat, bahkan dari mereka yang tidak menyukaimu. Kamu tidak perlu keras kepala, kamu hanya perlu jelas. Dan kejelasan yang dijalani terus-menerus akan membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkanmu. Ketiga, buat kehadiranmu berat,
tanpa banyak bicara. Ada orang yang begitu masuk ruangan, langsung terasa wibawanya, padahal ia tidak berkata apa-apa. Itu bukan karena postur semata, tapi karena inner position. Kehadiran yang berat lahir dari seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri, tidak mencari perhatian, dan tidak tergesa-gesa membuktikan apapun. Orang yang tidak menyukaimu akan sangat terganggu oleh ketenangan seperti ini. Mereka terbiasa membaca orang dari reaksi, gelisah, canggung, ingin diterima. Ketika kamu hadir tanpa kebutuhan akan pengakuan, mereka kehilangan alat untuk menilaimu rendah. Berat di sini bukan berarti dingin, apalagi sombong. Berat berarti kamu hadir sepenuhnya. Kamu sadar dengan tubuhmu, dengan napasmu, dengan kata-katamu. Kamu tidak tertawa berlebihan hanya agar dianggap ramah. Kamu tidak bicara panjang hanya agar terlihat pintar. Kamu tidak merendahkan diri hanya supaya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Pikiranmu tidak melayang ke sana kemari. Energimu terkumpul, tidak bocor kemana-mana. Pelan-pelan, orang yang tadinya meremehkanmu mulai mengubah sikap. Nada bicara mereka melunak, candaan mereka berkurang. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu menekan, tapi karena mereka merasakan satu hal yang sulit dijelaskan, bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Rasa segan itu tidak kamu minta. Ia muncul dengan sendirinya, sebagai respons alami terhadap seseorang yang berdiri kokoh di dalam dirinya sendiri. Dan pada titik itu, kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kehadiranmu sudah cukup berbicara. Keempat, jadilah orang yang memberi nilai, bukan pencari keuntungan. Paradoks dari rasa hormat adalah, ia sering datang kepada mereka yang tidak mencarinya, yang sibuk memberi manfaat bagi orang lain. Jika kamu menjadi sosok yang memiliki nilai tinggi, high value person, orang-orang, termasuk musuhmu, akan terpaksa menghormatimu karena mereka butuh manfaat yang kamu bawa. Jadilah sumber solusi, jadilah orang yang murah hati, namun mahal dengan waktu, dan jadilah pilar bagi komunitasmu. Nilai yang kamu berikan kepada dunia adalah asuransi terbaik bagi reputasimu. Jika kamu adalah orang yang membantu banyak orang, atau orang yang selalu memberikan kualitas terbaik dalam setiap transaksi, fitnah dari pembencimu akan gugur dengan sendirinya di hadapan saksi-saksi hidup akan kebaikanmu. Kamu tidak perlu melawan mereka. Biarkan orang-orang yang telah kamu bantu yang menjadi perisaimu. Kebaikan yang strategis adalah kekuatan yang sangat besar. Orang yang tidak menyukaimu akan merasa sangat segan ketika mereka melihat bahwa kamu adalah sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang yang levelnya di atas mereka. Mereka akan mulai mempertanyakan penilaian mereka sendiri. Mengapa orang-orang itu menghargainya, sementara aku membencinya? Keraguan ini akan menghancurkan basis kebencian mereka dan mengubahnya menjadi kekaguman, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Teruslah berkontribusi tanpa mengharap imbalan. Namun, pastikan kontribusimu begitu signifikan, sehingga dunia akan merasa kehilangan jika kamu tidak ada. Ketika kamu menjadi elemen penting dalam sebuah ekosistem, kebencian individu terhadapmu menjadi tidak relevan. Kamu sudah melampaui drama personal dan menjadi institusi berjalan yang disegani karena manfaat nyata yang kamu berikan. Kelima, naikkan kapasitas diri, bukan sekedar percaya diri. Percaya diri tanpa kapasitas hanya menghasilkan omong kosong, tapi kapasitas tanpa banyak bicara akan menciptakan wibawa alami. Orang bisa meremehkan omonganmu, tapi mereka tidak bisa meremehkan kemampuan yang telah terbukti. Ketika kamu terus belajar, meningkatkan keahlian, memperdalam pemahaman hidup, dan mengasah disiplin, jarak kualitas akan terbentuk. Disitulah orang akan mulai segan, bahkan jika mereka tidak suka sekalipun. Meremehkanmu ketika kamu telah membuktikan kapasitasmu hanya akan membuat mereka terlihat bodoh. Mereka mungkin tidak memujimu secara terang-terangan di hadapanmu, tapi mereka akan terpaksa berhenti meremehkan. Karena realitas dan fakta tidak bisa dibantah. Kapasitas nyata memaksa orang untuk mengakui, setidaknya dalam diam. Fokuslah menjadi kompeten, bukan sekedar terlihat hebat.
Dunia lebih menghormati hasil daripada klaim tanpa bukti nyata. Keenam, kuasai seni keheningan dan pengendalian reaksi. Reaksi adalah mata uang yang dicari oleh pembencimu, jadi berhentilah memberi mereka sedekah emosional. Setiap kali kamu membalas sindiran atau marah karena fitnah mereka, kamu sebenarnya sedang memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kendali atas sistem sarafmu. Keheningan bukanlah tanda kelemahan. Keheningan adalah demonstrasi kekuasaan yang absolut atas diri sendiri. Ketika kamu memilih untuk tidak merespons, kamu secara implisit mengatakan bahwa keberadaan mereka tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatianmu. Orang yang tidak menyukaimu biasanya adalah pecundang yang haus akan drama untuk merasa hidup. Dengan tetap tenang dan tidak memberikan reaksi apapun, kamu membiarkan mereka bertarung dengan kekotoran mereka sendiri. Mereka akan mulai merasa bodoh, tidak relevan, dan akhirnya frustrasi karena semua peluru yang mereka tembakkan seolah menghilang di telan lubang hitam ketenanganmu. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang penyerang selain target yang tidak bergeming sedikit pun. Gunakan keheninganmu sebagai filter untuk memisahkan mana yang layak dipikirkan dan mana yang hanya sampah yang perlu dibuang. Biarkan mereka bicara sampai kehabisan napas, sementara kamu cukup menatap mereka dengan tatapan objektif, seolah-olah mereka adalah objek penelitian yang menarik, namun tidak berbahaya. Kamu tidak perlu menjelaskan kebenaranmu kepada orang yang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan mereka sendiri. Kebenaran hanya butuh waktu untuk muncul ke permukaan dengan sendirinya. Keheninganmu akan menciptakan aura misterius yang membuat mereka segan karena mereka tidak bisa membaca langkahmu. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang kamu pikirkan, apa rencanamu, atau di mana titik lemahmu. Dengan diam, kamu menjaga bentengmu tetap utuh dan membiarkan mereka kelelahan sendiri di luar gerbang tanpa pernah diizinkan masuk. Ketujuh, fokuslah membangun kerajaanmu sendiri. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga di dunia ini. Gunakan setiap detiknya untuk membangun kehidupanmu. Cara terbaik untuk membuat pembencimu merasa segan adalah dengan membuat dirimu begitu sibuk membangun hidup sehingga kamu bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Ketika mereka melihat bahwa kamu tidak punya waktu untuk memikirkan mereka, mereka akan sadar betapa kecilnya peran mereka dalam hidupmu. Alihkan energi kemarahan atau rasa sakit hati menjadi produktivitas yang brutal dan tanpa ampun. Bangun bisnismu, tingkatkan investasimu, atau pelajari bahasa baru. Jadikan dirimu sebuah proyek yang tidak pernah berhenti berkembang. Orang yang terus bergerak maju sulit untuk diserang. Mereka hanya akan menjadi debu di belakang langkah kakimu yang mantap. Ketidakhadiranmu dalam drama yang mereka ciptakan adalah pernyataan perang yang paling efektif. Saat mereka berkumpul untuk menggunjingmu, kamu sedang berkumpul dengan orang-orang hebat untuk membicarakan masa depan. Perbedaan level ini akan menjadi sangat nyata seiring berjalannya waktu. Rasa segan muncul ketika mereka menyadari bahwa sementara mereka tetap di tempat yang sama, kamu sudah berpindah ke galaksi yang berbeda dalam hal pencapaian dan kedewasaan. Kerajaanmu bukan hanya tentang harta, tapi tentang kedamaian pikiran dan kualitas hidup yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Jadilah raja atau ratu di duniamu yang tidak terpengaruh oleh infiltrasi dari luar. Ketika orang melihat bahwa kamu memiliki kehidupan yang utuh, bermakna, dan sukses secara mandiri, mereka akan mengerti bahwa kebencian mereka hanyalah kebisingan latar belakang yang tidak pernah mampu menghentikan simfoni kebahagiaanmu. Kedelapan, terapkan seni tidak peduli. Langkah terakhir dan yang paling tinggi adalah mencapai titik di mana kamu benar-benar tidak peduli apakah mereka segan padamu atau tidak. Ini adalah kebebasan yang mutlak. Ketika rasa hormat mereka bukan lagi tujuanmu, kamu menjadi sosok yang paling tidak bisa disentuh di dunia ini. Kamu tidak lagi bermain di arena mereka. Kamu sudah membangun arena barumu sendiri dengan aturanmu sendiri. Ketidakpedulian bukan berarti kamu bersikap kasar, tapi berarti kamu sudah tidak lagi memberikan ruang di kepalamu untuk mereka.
Kamu memperlakukan mereka sama seperti kamu memperlakukan cuaca. Jika hujan, kamu pakai payung. Jika mereka membenci, kamu tetap berjalan. Tidak ada emosi, tidak ada dendam, hanya pengakuan objektif atas realitas yang tidak mempengaruhi inti jiwamu. Saat pembencimu menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke emosimu, mereka akan merasakan kekalahan yang telak. Mereka akan sadar bahwa kebencian mereka hanyalah pemborosan waktu yang sia-sia. Mereka akan melihatmu sebagai sosok yang memiliki ketenangan yang tak tergoyahkan, yang tetap berdiri kokoh meski dunia mencoba meruntuhkannya. Jadilah cahaya yang begitu terang, sehingga mereka yang ingin memadamkanmu justru terpesona oleh cahayamu. Pada akhirnya, orang yang tidak menyukaimu akan diam-diam belajar darimu. Mereka akan memperhatikan caramu bersikap, caramu bicara, dan caramu menghadapi masalah. Kamu telah menang bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membangun dirimu menjadi sosok yang begitu hebat, sehingga mereka akan dipaksa menghormatimu, walaupun dalam diam.